Perkenalkan, nama saya Wahyu Trinur Hayati SPD, guru biologi di SMA Masai Kudus. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, tahap 2 di Universitas Palangkaraya. Dengan nomor peserta PPG 2015030825660 dengan NIM 22610021987. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 di sekolah asal saya, SMA Masai Kudus. Dan yang ada di tangan saya ini adalah formulir pendaftaran UKIN. Berikut hasil rekaman video UKIN yang saya buat, semoga bermanfaat. Dan demikianlah salam perkenalan dari saya. Terima kasih dan salam sehat. Selamat pagi semuanya. Oke, ceria semua. Semangat hari ini buat belajar? Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Minta tolong Yolanda bisa ke depan untuk memimpin doa. Ya, berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Yesus memberkati yang makanan dari aku, yang makanan itu yang mengajar dan kata sehingga akhir Allah dan Yesus akan berkati. Amin. Oke, silakan duduk. Oke ya, kita akan memulai pelajaran. Pelajaran apa hari ini? Biologi. Ya, sebelum mulai bisa dibuka dulu lah, dikeluarin bukunya. Nanti kita mau belajar apa? Gimana deh, Pak? Aku lupa bawa buku. Iya. Kan ini ya, memang kalian kebanyakan liburan, makanya nggak lupa bawa buku. Nggak apa-apa nanti gabung, tapi nanti ya, nanti ada kegiatan diskusi, jadi nanti aja. Nah, sebelum memulai kita absensi dulu. Wahyu mau tahu apa hari ini masuk semua ya? Christopher, Yolanda, Kevin, Michelle, Melanie, Amadeus, Jerman, Felis, Victoria, Valeta. Ya, nanti salah satu. Oke, saya mau tanya-tanya lah sama kalian hari ini. Semuanya sehat? Sehat semua. Ada yang pernah sakit? Oh, saya. Kevin. Oh ya, kira-kira Kevin sakit apa waktu itu? Oh, flu. Tahu flu itu disebabkan oleh apa? Virus influenza. Nah, gimana cara menyembuhkan penyakit itu? Oh, meningkatkan sistem imun. Apa toh sistem imun itu? Oh, sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau manusia, berarti manusia harus punya imun ya, imunitas ya. Kalau nggak punya gimana? Oh, sakit komplikasi. Oke ya, jadi kenapa sih Bu Wahyu mau tanya seperti itu? Karena berkaitan dengan pembelajaran hari ini ya. Karena hari ini kita mau belajar tentang sistem pertahanan tubuh atau disebut juga sistem imunitas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa minta tolong salah satu baca lah. Alexis. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan sikap sosial seperti menghargai, sopan, kerjasama, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Peserta didik dapat menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh dengan penerapan 4C: kolaboratif, kritis, kreatif, dan komunikatif, literasi, dan konstitusi. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita mau seperti apa sih sistem imunitas di dalam tubuh kita itu bekerja dan fungsinya apa aja, manfaatnya apa aja, bagaimana jika sistem imun itu tidak ada, ya.
Sebelumnya, buah yang ingin kalian mengamati dulu. Ini ada gambar. Coba kalian tak baca. Gambar ini membahas tentang apa? Gambar di samping menunjukkan seorang anak berusia 5 tahun yang mengidap penyakit AIDS. Apa yang Anda ketahui tentang AIDS? Dan bagaimana hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh? Oke, ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan di depan? Alexis, coba. Ya, jadi AIDS sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, imunodeficiency virus yang menyerang kekebalan tubuh, yaitu di sel T. Sel T atau sel CD4 itu. Jadi virus ini menyerang kekebalan tubuh. Nah, hubungannya sama pertahanan tubuh, soalnya AIDS itu menggerogoti tubuh itu bisa menyerang pertahanan tubuh, karena kayak imun tadi. Nah, gejalanya itu sekitar 5-10 tahun. Nah, contohnya seperti anak ini yang usia 5 tahun baru yang itu menyebabkan beberapa gejala itu. Iya, oke. Kalau kamu perhatikan gambarnya di sini, apa yang terlihat? Dia yang menderita AIDS, apa yang bisa kamu lihat dari gambar itu? Kurus, terus ringkih. Iya benar, ringkih, terus mengenaskan sekali ya. Berarti bisa kita pahami bahwa sistem imun itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Ya, ini adalah salah satu contoh kasus bagaimana seseorang yang menderita HIV/AIDS. Nah, pertanyaannya, apakah hanya AIDS aja yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita, ataukah semua jenis penyakit, atau yang seperti apa? Ada yang mau jawab? Sistem imun itu dibutuhkannya kapan, di mana, dan waktu apa? Apakah hanya untuk penyakit-penyakit yang tadi seperti AIDS yang kelihatannya berbahaya sekali? Coba, siapa yang pernah tergores? Pernah? Pernah mengalami luka gores? Menurut kamu itu butuh nggak sih tubuh itu punya sistem imun? Butuh ya. Berarti luka apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, mau itu luka ringan yang kelihatan di luar atau yang di dalam tubuh, semua bergantung dari sistem imun atau sistem kekebalan atau istilah yang membentengi tubuh kita agar tetap kuat dan sehat. Ya. Oke. Sebelum lanjut, Bu Ayu akan putarkan video dulu tentang sistem imun ini. Jadi silahkan perhatikan dulu ya. Immunity diambil dari bahasa Yunani yaitu imunitas, yang berarti perlindungan. Secara pengertian, imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud bisa berupa bakteri atau patogen lainnya, seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, kemudian sistem imun dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen, mekanisme, dan peran sistem imun dalam tubuh kita. Jadi, untuk kali ini kita akan menyinggung mengenai komponen sistem imun dan sekilas mengenai bagaimana komponen-komponen sistem imun tersebut berperan dalam pertahanan tubuh kita terhadap patogen asing. Sistem imun pada manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun alami atau innate immunity atau sistem imun non-spesifik, dan sistem imun didapat atau adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Sistem imun alamiah atau innate immunity merupakan sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun non-spesifik ini merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap serangan mikroorganisme. Sesuai namanya, sistem imun ini tidak bersifat spesifik terhadap satu patogen ataupun mikroorganisme tertentu. Komponen-komponen pada sistem imun non-spesifik atau alamiah adalah pertahanan fisis dan mekanis berupa kulit, mukosa
yang terutama ada saluran nafas. Yang kedua, ada pertahanan biokimia seperti asam lambung dan lisosim. Yang ketiga, ada pertahanan moral seperti sistem komplement, interferon, non-spesifik pada hampir setiap patogen. Ayo Valeri dilihat ya. Untuk sistem imun Videonya dia dulu. sistem imun adaptif atau sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen atau jenis inflamasi tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak memiliki memori terhadap suatu patogen, sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang akan menghasilkan suatu protein yang menjadi respon imunologis dan yang kemudian kita sebut sebagai imun. Dan diferensiasi di susun tulang menjadi suatu sel memori yang memiliki memori dan spesifitas terhadap antigen dari patogen tertentu, dan sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin spesifik terhadap infeksi patogen tersebut akan dihasilkan. Semakin sering tubuh terpajan oleh patogen yang sama, maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tersebut semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sekian. Kita lanjut ya, kita akan lanjutkan dari video itu. Nanti silakan jadikan acuan untuk kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan setelah ini. Jadi Bu Wahyu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya siapa aja? Tidak pilih sendiri ya. Bu Wahyu sudah mengatur kelompok kalian menjadi 3-4 orang, di mana di situ nanti kalian akan berdiferensiasi, tidak hanya yang pintar dan pintar, yang enggak, tapi semua bercampur untuk nanti kalian bisa bekerja sama dengan baik untuk memecahkan masalah yang Bu Wahyu sediakan di LKPD. Ya, oke, kelompoknya siapa aja kita akan lihat. Ini kelompoknya. Jadi silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu Bu Wahyu akan membagi LKPD ini ke kalian. Silakan dicari. Ayo. Silakan berkumpul berdasarkan kelompok yang sudah disebut di atas. Ayo kita bersemangat sedikit. Ayo mana kelompoknya? Buat kursinya melingkar ya, biar bisa berada-adakan. Silakan nanti kamu bisa melakukan literasi di buku paket, kemudian juga bisa melakukan literasi digital juga. Untuk sumber-sumber belajar juga Bu Wahyu sudah siapkan di situ, boleh mengambil yang lain juga. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Silakan. Halo, mana semangatnya? Gitu dong, biar semangat. Oke, yuk silakan.
banyak. Pokoknya yang menyebabkan penyakit apa? Yang memberikan senyawa kimia kemudian direspon oleh siapa? Di dalam pembuluh darah ada yang bertanggung jawab dalam sistem imunitas siapa? Ini di dalam peredaran darah itu ada siapa yang fungsinya untuk ya sel darah putih ya kan? Nah sel darah putih keluar kalau patogen. Setelah itu apa yang terjadi silakan didiskusikan dengan teman kelompok ya. Berarti namanya coba jelasin aja ya. Ya, jelasin aja. Oke, makasih. Ya. Oke, kelompoknya Yolanda ada kesulitan? Bagus Michelle. Silakan boleh literasi di kita, boleh literasi buku yang sudah kalian bawa. Kasihan Victoria nanti menjawabnya ya. Dirangkai ya bagus.
Oke, jangan sesederhana itu ya dia Pak, dibaca lagi. Oke. Bu, Ya, ini setelah habis ya Pak. infografisnya kan di masalah yang kedua. Gambar ya. Nah, ini kan masalah satu, masalah dua. Ini infografisnya. Ini masalah satu gambar ini. Ya, sudah jelas. Masalah satu, masalah dua. Ya, iya dibaca yang teliti ya. Kurang teliti. Tapi kan harus ada asiknya apa? Ada asik untuk penyakit itu baru nanti antibodi akan membentuk. Dan vaksin itu kan disuntikan. Maka kan Israel kok ada virus itu membuat antibodi yang melawan virus itu. Sehingga ketika ada virus itu lagi yang masuk, tubuh sudah punya vaksin. Ya, karena tubuh sudah mengenali, karena tidak ada virusnya sehingga antibodinya mengenali walaupun tanpa di sudah terbentuk berarti. Iya, negara melawan ketika ada kayak influenza. Kita kan sudah punya antibodi influenza, tapi kenapa kita masih bisa sakit? Tapi kan sakitnya ini tidak akan sampai ke parah. Ya, seperti kita sekarang jadi sudah punya pertahanan. Nah, virus kayak influenza berarti tidak menyebabkan permasalahan di tubuh. Siapa yang berani? Ya kayak kalau melawan sel telipon. Jadi apa yang dari sampai kampung ini itu nanti ya kayak seakan-akan Ada yang sudah selesai? Oh, kurang sedikit. Kelompoknya Kaleta? Oh, dikit lagi. Kelompoknya Alexis gimana? Sudah selesai? Oh, kurang dua juga. Oke. Ya? Oh, kurang satu. Oke. Semua kalau lintasannya kan tidak pakai lintasannya kan dia tidak punya saluran kan. Kemarin apa? Cara ini Fungsi. Edisi. Nah,
vaksinasi ya. Ya nanti untuk menanggapi toh. Oke, sip. Mantap sekali. Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita akan nanti lanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Silakan nanti yang lain bisa menanggapi jawaban dari teman-teman kalian. Oke, waktu habis ya. Hadap ke depan, silakan kursi diputar lagi biar hadap ke depan. Gak harus pindah ke tempatnya masing-masing, tapi bisa dibuat mengarah ke depan ya. Kita akan lanjutkan presentasi. Silakan nanti tiap kelompok menanggapi presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Silakan menambahkan, mengurangkan boleh. Oke, silakan. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya kasih kesempatan angkat tangan. Kasih nafas buat lawannya biasanya. Silakan. Sana, Devon, dan Felis. Kita akan membacakan hasil diskusi tentang masalah 1 dan masalah 2. Di masalah 1 ini ada infeksi luka luar, dan di masalah 2 itu ada jenis vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia. Nah, di sini tuh ada pertanyaan. Setelah membaca 2 fenomena di atas, apa yang terlintas di pikiran kalian? Silakan terus menuliskan masalah dari artikel di atas. Jadi di masalah 1 itu tentang mengapa luka akan mengeluarkan nanah, dan di masalah 2 itu apakah seorang yang divaksin tidak akan terserang penyakit tersebut. Nah, dari dua masalah tadi itu di sini kita akan buat hipotesisnya. Di masalah 1 itu kulit yang terluka menyebabkan keluar nanah. Dan di masalah 2 itu vaksin itu berpengaruh terhadap kekebalan tubuh seseorang agar tidak mudah terserang penyakit. Setelah itu sini kita akan membedah lagi tentang masalah 1 dan 2. Di masalah 1 itu nanah itu merupakan sel darah putih yang mati akibat melawan kuman penyakit. Setelah itu di masalah 2 itu vaksin itu digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi dulu? Semua setuju dengan apa yang disampaikan? Oke, silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan kelompoknya Kevin untuk bisa maju presentasi untuk membahas masalah 1 ya, menjawab pertanyaan dari masalah 1 dan 2. Oke, masalah 1 aja, nanti dipersiapkan kelompok selanjutnya untuk membahas masalah yang kedua. Masalah 1 aja. Ya, masalah 1 saja. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kenalkan, nama aku Kalita. Kevin, Melani, sama Rere akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu bagaimana seseorang dapat mengalami inflamasi
Inflamasi terjadi saat tubuh terancam oleh mikroorganisme yang asing, sehingga sel darah putih akan melawan untuk membentuk perlindungan. Jaringan tubuh yang terkena infeksi, panas, cedera atau racun, sehingga sel yang rusak itu melepas zat kimia histamin, bradykinin, dan prostaglandin yang berfungsi agar pembuluh darah melebar, sehingga darah dan sel darah putih mengalir lebih banyak ke area yang terluka. Biasanya akan terasa hangat dan bengkak agar bertujuan mengisolasi zat asing yang juga menginfeksi jaringan lainnya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, perhatikan reaksi pada gambar berikut. Kemudian jelaskan proses yang terjadi pada setiap gambar. Oke, jika diperhatikan di sini di gambar 1 itu ada luka ya. Lalu patogen masuk ke dalam tubuh. Seperti patogen itu seperti kayak bakteri atau virus atau agen-agen lain yang bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Lalu kedua, Ayo bisa lihat, diperhatikan temannya yang presentasi ya. bisa dilanjutkan. Iya bisa. Oke, selanjutnya di gambar 2 kita bisa lihat sel darah putih ini bereaksi menghalau patogen yang masuk dengan cara keluar dari dinding kapiler secara difusi dengan proses transformembran. Nah, proses darah putih ini keluar dari dinding kapiler itu namanya diakinesis. Lalu selanjutnya sel darah putih menyerang patogen atau menolak patogen yang masuk. Nah, proses ini namanya fagositosis. Nah, selesai. Ada yang mau menambahkan atau melengkapi kelompoknya Amadeus? Mau menambahkan? Silakan berdiri kemudian menambahkan apa yang mau ditambahkan. Yuk. Ayo Amadeus, Amadeus aja. Ya, bagaimana? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya Victoria, ini Kristus dan Arthur. Nah, jadi kami akan presentasikan tentang beberapa masalah beberapa pembahasan dari masalah 1 yang telah kami lakukan diskusi tentunya. Oke, yang pertama adalah bagaimanakah seseorang dapat mengalami inflamasi atau peradangan. Jadi pada saat seseorang mengalami luka fisik tentunya akan menyebabkan masuknya bakteri dan partikel-partikel lainnya yang merangsang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas, sehingga dari partikel-partikel dengan sistem imunitas luka tersebut yaitu senyawa kimia histamin dan prostaglandin akan mengakibatkan peradangan di area tersebut atau disebut juga dengan inflamasi. Lalu yang kedua, ada 3 gambar yang dapat dilihat di situ. Gambar pertama adalah saat tubuh mengalami luka dan ada patogen yang masuk dalam tubuh. Pada gambar ini menunjukkan bahwa bakteri dan patogen akan masuk ke dalam tubuh saat ada luka. Lalu gambar yang kedua adalah yang menunjukkan di mana sel-sel darah putih itu keluar dari pembuluh darah dengan lebarnya pembuluh darah yang lebar dan mengeluarkan sel darah putih. Lalu sel darah putih tersebut akan keluar dari pembuluh darah untuk melawan bakteri-bakteri yang masuk. Dan yang terakhir, sel-sel fagositosis, ekfagositosis, faksineurosis memakan patogen. Sinyal kimia yang dihasilkan oleh jaringannya luka akan menyebabkan ujung saraf mengirimkan sinyal ke sistem saraf. Histamin berperan dalam proses pelebaran. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya.
Jadi kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari KPP ini. Yang pertama, setelah dari infografi di atas, analisis bagaimana sistem untuk melawan virus COVID-19. Jadi begini, saat virus COVID itu mulai masuk ke dalam tubuh, itu bisa lewat daya kita hidup. Ini itu kekebalan alami itu akan aktif untuk melawan virus-virus COVID itu. Jadi itu virusnya itu kayak level di sel pernapasan atau enggak di bagian paru-paru itu lah. Soalnya kan COVID ini kan yang bagian pernapasan. Ya, jadi itu kekebalan alaminya itu kayak saudara putih itu mulai nyerang lah ke COVID itu. Tapi kalau misalnya saudara putih itu belum bisa melawan semua COVID itu, kita juga bisa melakukan kekebalan aktif, contohnya seperti vaksinasi. Ya, jadi beberapa contoh yang dari vaksin itu yang di Indonesia. Nah, aku bakal ambil contohnya dari Sinovac nih. Jadi itu saat kita suntik vaksin Sinovac, di Sinovac itu ada bakteri COVID yang mati, seperti yang tadi di infografi itu, atau apa gitu. Jadi itu saat virus disuntik, jadi imun kita yang alami itu akan jadi vaksin itu akan beradaptasi di tubuh kita dan juga membantu memperkuat kekebalan alami kita untuk melawan virus COVID itu. Ya, ini itu Terus selanjutnya menurut pendapat kamu, berapa penting peran masyarakat dalam menekan tingginya individu yang terjangkit COVID-19 dan mengapa vaksinasi lebih baik dilakukan daripada membiarkan masyarakat infeksi sehingga mendapatkan kekebalan tubuh alami. Nah, jadi menurut pendapat kita semua, peran masyarakat itu sangat penting dalam menekan tingginya individu yang memang terjangkit sama COVID-19. Yang dimana kuncinya seperti mematuhi protokol kesehatan, terus habis itu ada juga jaga jarak fisik, terus habis itu ada pakai masker, cuci tangan secara teratur dan bersih tentunya, dan menghindari kerumunan. Itu merupakan salah satu contoh jaga jarak fisik ya. Nah, vaksinasi itu lebih baik dilakukan karena satu, yang pertama kekebalan tubuh bisa dicapai dengan tepat, terus habis itu pencegahan penularan, kita juga bisa jadikan vaksinasi sebagai pelindungan terhadap varian virus. Terus yang keempat, kita juga bisa melindungi kelompok yang memang rentan, memang dari awal mungkin sudah punya kekebalan tubuh yang sedikit, yang alami tentunya, bersama membantu mengakhiri pandemi karena memang dapat menghentikan penyebaran virus secara luas. Jadi yang pasti dari kita semua menganggap kalau memang vaksinasi ini perlu dilakukan karena sesuai yang tadi kita sampaikan, kalau memang kekebalan alami tiap orang itu beda-beda. Terus sesuai yang tadi Alice bilang, kalau memang kekebalan tubuh alami itu tidak terlalu bisa membantu buat melawan COVID dan virus-virus lain yang memang perlu kekebalan bantuan yang aktif. Karena kalau teman-teman lihat sendiri di infografisnya, di jenis vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia, itu jenisnya salah satunya ada inaktivasi. Inaktivasi di sini merupakan mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan. Yang dimana ini berarti virus atau bakteri. Nah, ini merupakan kekebalan bantuan yang bersifat aktif. Jadi Alex tadi juga bilang kalau misalkan virus-virus atau bakteri ini nanti bakal adaptasi sama imunnya kita, imun alami kita dari awal. Makanya jadi itu kenapa kalau misalkan kita vaksinasi dan lain-lain, kita merasa sedikit panas setelahnya, ya kan, agak demam ringan dan lain-lain. Nah, selain karena emang pada waktu itu mereka sedang semacam bekerjasama gitu, ya gitu. Ya, jadi satu, terus habis itu membentuk antibodi yang baru yang memang sudah kuat, udah upgrade buat melawan virus-virus yang lain. Dan ya, sekian dari kami semua. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ayo, siapa yang mau menambahkan? Kelompoknya Kevin, mungkin silahkan ditanggapi presentasi dari temanmu dengan jawaban-jawabannya. Setuju, tidak setuju, atau seperti apa? Sepertinya sudah lengkap ya, setuju sih. Tidak perlu menambahkan lagi, sudah sangat menjelaskan. Oke. Yang lain? Yang lain?
Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Kalau cukup, kita beri apa? Dua kita. Oke, sepertinya semua sudah jelas dan paham sekali ya tentang sistem imun ini. Bagaimana betul-betul tadi disampaikan sama Radit, sistem imun bukan hanya secara alami, tapi bisa kita peroleh dari mana? Buatan juga ya, karena pada dasarnya sistem kerja dari sistem kekebalan tubuh itu tubuh harus mengenali dulu. Jadi antibodi itu tidak terjadi secara otomatis ya. Antibodi yang ada di dalam tubuh kita tidak terjadi secara otomatis. Jadi dia harus mengenali dulu benda asing apa yang masuk ke dalam tubuh sehingga dia akan membuat antibodi itu, sehingga ketika nanti ada benda asing yang sama menyerang, tubuh sudah bisa menghalau ya, bisa menghalangi, memberikan perlindungan supaya kita tidak jatuh sakit lagi. Oke, dari seluruh kegiatan ini semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik, yang disampaikan juga sudah sangat bagus sekali. Jadi terima kasih. Mungkin bisa kita akan akhiri kegiatan hari ini, tapi sebelum kita akhiri, Bu Wahyu ingin ada beberapa orang yang untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang berani angkat tangan untuk memberikan kesimpulan kegiatan ini? Oke, Kevin. Bisa sambil berdiri lah. Ya, jadi kesimpulannya untuk hari ini, sistem imun itu ada sistem mekanisme secara tubuh terhadap berbagai penyakit atau mikroorganisme dari luar. Nah, sistem imun ini punya beberapa fungsi seperti berbagai jenis penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh, mengeliminasi sel-sel yang sudah rusak karena suatu penyakit sehingga mempercepat penyembuhan. Lalu yang terakhir akan mengidentifikasi sel-sel yang bersifat abnormal atau mudah dan menghancurkan. Oke, beri peluang buat Kevin. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Revalin. Jadi aku mau nambahin, selain imun itu juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap setiap alergen yang masuk ke dalam tubuh, baik alergen dari tumbuhan, hewan